Senang sekali dengan kedatangan Maria hari ini. Bagaimana kabarnya Maria? Sebenarnya hari ini saya lagi tidak baik Bu kabarnya. Kalau boleh tahu, kenapa Maria kabarnya tidak baik? Kalau Bu, saya merasa tidak enak akhir-akhir ini Bu. Saya selalu merasa cemas, merasa khawatir. Tapi saya bingung Bu untuk mengungkapkan permasalahan saya ini seperti apa. Tadi kamu bilang kamu merasa cemas. Bisa diceritakan lebih lanjut? Dalam cemas itu karena kenapa misalnya? Sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu saya, tapi saya mohon Bu, dengan saya bercerita di ruang BK ini, saya mohon untuk dirahasiakan masalah saya. Sebenarnya saya tidak mau guru-guru lain itu tahu atas masalah saya. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Dan di sini kamu bisa bercerita tentang masalahmu tanpa takut tanpa harus takut cerita itu tersebar kemana-mana, karena guru BK itu punya asas kerahasiaan konselingnya. Jadi tiap masalah yang dialami siswa akan selalu dirahasiakan. Jadi Maria bisa cerita dengan tenang dan nyaman ya, kita di sini. Begini Bu, saya merasa tidak enak akhir-akhir ini. Saya merasa cemas sekali. Kamu merasa cemas, bisa diceritakan lebih lanjut? Sebenarnya Bu, ini kan ujiannya sudah mendekati ya Bu, sudah sangat dekat. Tapi saya merasa pelajaran yang saya pelajari ini semakin sulit dan saya tuh bingung Bu, dengan cara apa saya harus belajar, dengan metode apa yang saya harus belajar. Saya udah mencoba beberapa kali, tapi rasanya sama aja Bu, saya tidak paham. Kamu berarti merasa kesulitan memahami materi meskipun sudah berusaha belajar, benar begitu? Ya Bu, apalagi terutama di mata pelajaran hitung-hitungan seperti matematika, fisika. Saya takut kedua mata pelajaran itu di bawah rata-rata saya Bu. Tampaknya kamu sangat merasa khawatir dengan nilai ujianmu itu ya. Apa yang paling kamu takutkan jika nilai itu tidak sesuai harapan? Saya takut dimarahi oleh kedua orang tua saya Bu, karena mereka bilang saya harus masuk ke universitas yang mereka inginkan. Orang tua kamu mengharapkan nilai bagus dan itu membuat kamu merasa tertekan dan stres. Itu wajar Maria. Saat-saat kamu merasa tertekan seperti
ini apa hal yang membuat kamu merasa lebih tenang? Biasanya Bu, saya tuh sukanya nonton film, nonton drakor, ataupun saya main game. Jadi saya tuh kadang suka nggak belajar, tapi di sisi lain kadang saya juga merasa bersalah Bu kalau misalnya saya nggak belajar. Paham. Baik, terima kasih sudah mau berbagi masalah kamu dengan saya. Dalam sesi ini kita akan mencoba memahami lebih dalam mengenai permasalahan itu ya, dan mencari solusi untuk meringankan beban yang kamu rasakan. Apa terdengar lebih baik, Maria? Ya Ibu, saya ingin mencari cara supaya dengan permasalahan ini saya harap saya bisa menjadi lebih tenang lah. Oke. Kita akan bekerja sama untuk itu, dan kalau ada hal yang enggak nyaman buat kamu bicarakan, kamu bisa kasih tahu saya kapanpun kamu mau. Boleh Ibu, saya rasa itu sangat membantu saya. Oke, tadi di sini tuh kamu bilang permasalahannya kan kamu merasa cemas dengan ujian, tapi di sisi lain kamu juga merasa sulit memahami materi pelajaran. Menurutmu, apakah ada pola atau kebiasaan tertentu yang membuat pemahaman itu menjadi lebih sulit? Mungkin Bu, dengan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda belajar, jadi saya lebih memilih nonton film, main game, dimana saya harus belajar Bu. Itu penyebabnya karena kamu sering menunda pelajarannya. Ya Ibu. Jadi meskipun kamu ingin berhasil dalam ujian, kebiasaan menunda ini kan bikin kamu nggak percaya diri. Sampai kamu nggak punya cukup waktu buat belajar. Apa saya nangkepnya dengan benar? Benar Bu, saya tahu itu salah, tapi saya sudah mencobanya beberapa kali. Itu sangat sulit untuk saya coba. Kalau saya simpulkan sih, kamu merasa cemas karena kesulitan memahami materi dan adanya tekanan dari orang tua. Tapi kamu juga sadar kebiasaan menunda kamu belajar itu nggak baik dan membuat situasinya menjadi semakin sulit. Benar begitu? Benar Bu, kali ini, detik ini saya ingin mulai belajar mengatur waktu dengan lebih baik. Oke, bagus. Jadi dari pembicaraan kita tadi, saya melihat itu ada dua hal yang membuat kamu merasa tertekan dan stres. Yang pertama, tekanan dari orang tua, dan yang kedua, kebiasaan menunda yang mempengaruhi persiapan belajar kamu.
sekarang coba kita fokus agar mencari langkah, agar kamu bisa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian. Bagaimana menurut Maria? Boleh Ibu. Oke, bagus sekali. Kita bisa mulai dengan jadwal belajar sederhana dan realistis ya. Kita juga akan mencoba teknik relaksasi agar kamu lebih merasa tenang. Bisa kita mencoba teknik relaksasinya sekarang? Boleh Bu, tekniknya seperti apa ya? Boleh coba kamu dimulai dengan duduk yang nyaman dulu. Apabila kamu udah merasa nyaman, boleh pejamkan mata sampai kamu merasa nyaman. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan selama 4 detik dan hembuskan melalui mulut selama 4 detik. Lakukan hal itu sampai kamu merasa cukup tenang, lebih tenang, ataupun kamu merasa rileks. Saya akan kasih waktu. Kalau misalkan kamu sudah merasa rileks, kamu buat mata. Kalau tidak, kamu boleh lakukan lagi. Tarik nafas, tahan dan buang melalui mulut. Lakukan hingga kamu merasa rileks. Sudah cukup Ibu. Oke, baik. Teknik relaksasi ini bisa kamu gunakan saat kamu sangat merasa stres atau merasa tertekan ya. Apa rasanya cukup baik? Sudah cukup membantu. Oke, bagus. Masih ada yang mau belajar, Maria? Sudah cukup Bu, tidak ada. Oke, sudah cukup ya. Karena Maria, karena bel masuk sudah berbunyi tadi, kamu bisa kembali ke kelas. Apabila ada hal yang ingin kamu ceritakan lagi ataupun ada hal yang mengganjal pikiran kamu, ceritakan ke saya lagi ya. Saya di ruangan ini boleh pada saat jam istirahat ataupun jam-jam saat kamu kosong itu, mungkin saya bisa temui saya di ruang BK ini ya Maria. Oke Bu, baik Ibu.